Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat datang di Menara Doa Diaspora House of Glory. Saya percaya malam hari kita mau siapkan hati kita untuk terus menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mengucap syukur. Bapak terima kasih Tuhan. Kami ada di gunung kudusnya Tuhan, datang menyembah-Mu. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Dan kami percaya kekudusan Tuhan memenuhi setiap kami. Dan aku percaya Roh Kudus melingkupi kami Tuhan malam hari ini. Setiap kami ada di ruang Zoom ini, di menara doa ini, yang kami tahu untuk kami menyembah. Ketutup, Don, ketutup Don. Don, ketutup Don itu ya Don. Kasih Tuhan. Sudah Be, bisa? Oke. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur dan menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur dan menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Lagi katakan sama-sama. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur dan menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari angkat suaramu sama-sama. Nyanyi kudus,
Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, dengan segenap hati kami datang di hadapan tahta kudus-Mu, bawa setiap penyembahan, bawa setiap pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami angkat suara kami malam ini, kami datang menyembah-Mu. Oh, kami naikkan syukur kami sujud di hadapan tahta-Mu. Kami naikkan setiap penyembahan, kami bawa setiap pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami angkat suara kami Tuhan, di menara doa ini kami datang menyembah-Mu. Kami bawa penyembahan kami Tuhan, kami naikkan pengagungan kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kami datang menyembah, kami datang menyembah-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Sembah Dia malam hari ini. Diaralah batakaralaba ya nama syandaralaba. Oh Tuhan, di tempat kudus-Mu kami datang menyembah. Syiaralah batakaralaba babaralaba. Iralah batakaralaba ya nama ya ralaba ya ralaba. Oh Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami sujud dan menyembah-Mu. Ku tersungkur di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ku mau nikmati Engkau, ku mau nikmati kasih-Mu, ku mau nikmati kemurahan-Mu, membawa setiap syukur kami, membawa setiap doa kami. Ku percaya Tuhan hadir di tengah kami. Ku percaya Kau Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, Kau Tuhan nyatakan kekudusan-Mu di tengah kami,
di tengah kami Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami umat-Mu, datang merendahkan diri kami, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh Lord, I will worship You. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Syarabata karalababa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari katakan sekali lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap
waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat suara kita sama-sama, kita sembah Dia. Haleluya. Kami renungkan segala kebaikan-Mu, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, biar manis kau dengar penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Surga biar mendengar penyembahan kami, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu di menara doa ini datang menyembah Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan, penuhi gereja-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, sama-sama nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian
dan pengagungan hanya kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, mulutku menyembahmu ya Tuhan. Hatiku berseru, tanganku terangkat ke surga menyembahmu. Oh ya pakarabaya masyia lalaba. Angkat suaramu malam hari ini. Angkat penyembahanmu malam hari ini. Ini setiap doa kami ya Tuhan. Di tempatmu yang kudus kami menyembah. Mari bangun rohmu malam hari ini. Mari sembah Tuhan. Kami umatmu berseru malam hari ini. Ya Aba, ya Bapa, datanglah kerajaanmu, penuhi hidup kami, penuhi tempat ini dengan hadiratmu. Mari dengan roh yang kuat sama-sama kita sembah dalam roh. Tuhan, Engkau yang memenuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Setiap gereja-Mu dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kirapata karana baba baba barana bashandara baba. Oh ya bata karana baba barana bata karana baya rana barana. Haleluya. Haleluya. Sharada bata karana baba 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 baba. Shakata karana baba baba rana barana 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 barana. Hinama shata karana baba 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 rana baya rana barana bashandara baba. Ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mendirat-Mu. Tuhan, ku rindu lawatan-Mu. Sherebekara labaya lalaba baba 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 baba.
Hirapata kararabo ya laba ya laba. Shararaba hadiratmu ya Tuhan, kemuliaan-Mu penuhi kami, kemuliaan-Mu penuhi kami. Oh, shararaba, hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak sekali lagi katakan, hanya Kau, hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Mari angkat suaramu sama-sama. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Sambil angkat dua tangan katakan, Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Panggil nama Yesus, Yesus Kau yang layak, yang layak, amin, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah, yang layak disembah, yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji. Oh Tuhan, Kau layak, Tuhan, Kau layak disembah. Hiaralabata karalaba yaralaba yaralaba, hinamashaka yaralaba yaralabo, repekete kanana shakara papata karalaba yaralabo, hinamashara yaralaba yaralaba yaralaba, hirapata karana moshe kerebe yaralabo yaralaba.
Engkau Tuhan yang layak, Engkau Tuhan yang layak. Terima sembah kami, terima pujian kami. Oh, Hirapata karana baba baba baba, Shiribi karana baba baba baba, Hirala baba 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 baba. Kau Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, layak terima pujian, penghormatan dan kemuliaan. Kirabata karalaba ya lalaba ya lalaba, shekere bebete karalaba baba 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 baba. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lagi sama-sama katakan, kemuliaan-Mu datanglah. Amin. Penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan,
kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari sekali lagi angkat suaramu, sama-sama kita sembah Dia. Yang berbahasa roh, mari berbahasa roh sama-sama dengan kuat. Hadirat-Mu, kemuliaan-Mu penuhi kami ya Tuhan. Shekerebeta karalaba yaralaba, hira papa papa rana masyata karalaba, redebera laba 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 laba, hina masyana rama yaralabo, hina mashekete kerebe karaba papa rama yaralabo, yaralaba takaralaba ralaba, hina masyanda ralaba ralaba ralaba. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi panggil namanya, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sambil angkat kedua tanganmu, panggil namanya, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali lagi panggil namanya, katakan Yesus, aku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Soalkan haleluya, haleluya. Hiaralapa takaralaba yaralabu, hinama syaralaba. Keinginan kami hanya menyembah-Mu. Keinginan kami hanya menyembah-Mu.
namamu. Kami persilakan pendoa pertama untuk berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami bersepakat, kami berdoa Tuhan, khususnya untuk Asia Tenggara. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada penginjilan-penginjilan terbuka, khusus Tuhan di daerah, di daratan Asia Tenggara, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, juga di kepulauan Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Timur Leste. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap adat istiadat dari multi etnis dan ras di Asia Tenggara yang memiliki agama atau aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang tidak akan tunduk kepada Tuhan, kuasanya dipatahkan, dihancurkan pekerjaannya. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami semua hanya untuk tunduk menyembah Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk kelompok LGBT yang semakin bertambah. Dilawat Tuhan, biarlah dilawat Tuhan terjadi, biarlah pertobatan terjadi di dalam nama Yesus, pertobatan terjadi di dalam nama Yesus. Dan melalui pelawatan Pentakosta ketiga, gereja-gereja Tuhan semakin dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk dituai di dalam nama Yesus. Terima kasih Hiralamaya Shanda Karalamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk konflik yang terjadi di Asia Tenggara, biarlah dapat didamaikan Tuhan. Ada roh kedamaian dan kesatuan melalui ASEAN regional. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak ada peningkatan saling curiga dan salah pengertian antara negara-negara yang sedang konflik, sehingga Tuhan keamanan dan kedamaian terjadi kedamaian dan keamanan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Horamaya Syakanaralamu ya Abah. Kami juga berdoa untuk Singapura di dalam nama Yesus. Tuhan, hujan yang lebat terjadi hari-hari di Singapura menyebabkan beberapa negara ini terendam banjir dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah yang ada. Biarlah melalui bencana alam ini, gereja-gereja Tuhan bersatu, memberikan pelayanan bagi masyarakat. Gereja-gereja Tuhan bersatu, memberikan pelayanan bagi jiwa-jiwa Tuhan. Singapura penuh kemuliaan Tuhan. Singapura terus berharap hanya kepada Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Terima kasih. Biarlah masyarakat Singapura lebih memiliki waktu untuk mengutamakan Tuhan daripada segala kesibukan mereka. Terima kasih. Biar terus Singapura memuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipertobatkan. Horapa syikir alamata karalamu. Terima kasih. Biarlah jiwa-jiwa mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat doa syafaat ini Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak buat Menara Doa Diaspora, House of Glory Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau bersepakat dengan teman-teman yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa Tuhan. Terutama buat bangsa Amerika dan Kanada Tuhan. Biarlah Kau lawat Amerika dan Kanada Tuhan. Biarlah pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta 3 terjadi di Amerika dan Kanada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari-hari terakhir ini Tuhan, akan terjadi Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street yang pernah terjadi 100 tahun yang lalu Tuhan. Kami percaya, pencurahan Roh Kudus akan melawat semua umat yang ada di Amerika dan Kanada Tuhan. Kami juga berdoa buat penuaian bangsa-bangsa Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan. Penuaian terjadi seluruh Amerika Serikat dan Kanada Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Biarlah kami juga berdoa buat generasi Yeremia Tuhan. Yang ada di Amerika Tuhan. Khususnya di negara bagian
California Tuhan. Kami tahu Tuhan yang terpadat penduduknya di Amerika Serikat Tuhan. Agar generasi Yeremia bangkit Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan mereka dilawat Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Oh, dan juga memenangkan generasi-generasinya di Kanada Tuhan. Kami tahu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, khusus berdoa buat Amerika Selatan Tuhan. Kami berdoa untuk Amerika Selatan yang terdiri dari negara-negara Guadeloupe Tuhan, Trinidad Tobago Tuhan, Venezuela Tuhan, Kolombia, Guyana Tuhan, Suriname, Guyana Tuhan. Kami tahu Engkau sendiri yang melawat negara-negara ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khusus negara Venezuela Tuhan. Longsor yang terjadi akibat hujan deras di wilayah Tofar dan Sungai Mokotis Tuhan. Yang meluap pengambilan banjir bandang Tuhan. Kerugian dialami masyarakat Tuhan. Dan kehilangan anggota keluarga Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan di Venezuela bersatu berdoa Tuhan. Memberikan bantuan serta pelayanan bagi masyarakat yang menjadi korban Tuhan. Kami tahu agar mereka tidak putus asa dan tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Biarlah banjir bandang ini Tuhan tidak meluas ke negara yang lain Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sendiri yang menolong bangsa Venezuela Tuhan. Terutama bagian selatan ini Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa buat negara-negara ini Tuhan. Kami mau serahkan doa kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mewakili gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk Asia Selatan Tuhan. Biar kiranya terjadi penginjilan di Asia Selatan Tuhan yang terdiri dari Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Kami berdoa Tuhan segala roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan, roh-roh radikalisme di Asia Selatan, kuasa pekerjaannya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya mata rohani mereka dibukakan sehingga mereka mengenal Allah yang benar. Mereka terlepas dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tuhan, Durapatakarama, kami berdoa juga walaupun gereja yang adalah kelompok minoritas, Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan ekstra bagi mereka agar gereja-gereja bersatu berdoa untuk pemulihan masa pandemik yang sedang terjadi, agar gereja bangkit menyatakan kuasa Tuhan sehingga Pentakosta ketiga terjadi di seluruh Asia Selatan, terjadi penuaian jiwa-jiwa. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia, agar generasi Yeremia bangkit Tuhan, memenangkan anak-anak muda. Belas kasihan Tuhan turun atas seluruh negara-negara di Asia Selatan. Urapa katakan nama kami berdoa juga untuk keamanan dan kedamaian untuk negara-negara yang sedang konflik Tuhan. Khususnya kami doakan negara Afghanistan yang terdiri dari 34 provinsi. Saat ini kekuasaannya telah diambil alih oleh kelompok radikalisme, terutama ibu kota Afghanistan, kota Kabul. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas Afghanistan, Tuhan. Bagi masyarakat Afghanistan yang mengalami trauma, mengalami panik dan ketakutan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga melalui peristiwa ini, masyarakat boleh mengenal Allah, Urapa kata karama yang benar, dan mereka akan percaya bahwa Yesuslah juru selamat mereka. Tekanan dan ancaman yang dialami oleh anak-anak Tuhan dari menara doa diaspora ini, kami mohon perlindungan, kami mohon mujizat Tuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan segala roh antikris yang mengikat penguasa di Afghanistan, kami hancurkan kekuatan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Pentakosta ketiga terjadi di Afghanistan. Kami lepaskan shalom bagi Afghanistan, pertobatan
kejahatan terjadi bagi kelompok Taliban. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Kami berikan doa ini kami kepadamu Tuhan. Engkau dengar segala kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur dan kami berterima kasih karena Engkau yang memiliki bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan segala rancangan-Mu itu untuk Indonesia. Amin. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah bangsa kami Amin. dari segala kesalahan dan pelanggaran kami, Tuhan. Bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu sesungguhnya. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pemerintahan yang Kau jadikan di Indonesia. Amin. Pemerintahan yang takut akan Allah. Amin. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bagi Indonesia. Tangan-Mu yang menopang Indonesia. Sehingga Indonesia kuat dan mampu. Amin. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu senantiasa untuk setiap aspek kehidupan bangsa ini. Amin. Baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kami percaya pagar kemuliaan yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu yang menjadi perlindungan kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang menjadi keselamatan kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang menjadi keamanan bagi kami Bapa. Sebab itu kami bersuka cita. Sebab itu kami bersyukur. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Yesus, satu-satunya yang kami tinggikan. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, di mana pandemi COVID-19 yang berakhir dari muka bumi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berakhir di dalam nama Yesus. Pandemi COVID-19 berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan dan pertumbuhan perekonomian terjadi hari-hari ini di Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan dan kami meminta kepadamu ya Abba. Kiranya lalu daripada bangsa ini Tuhan. Kematian dan pertumpahan darah. Roh maut Tuhan. Kiranya lalu dari negeri ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Abba kebangkitan dan pemulihan. Kehidupan. Itu yang terjadi hari-hari ini Bapa. Baik di Indonesia. Maupun di seluruh muka bumi Tuhan. Sebab ada kebangunan roh-Mu Tuhan. Sebab ada roh Tuhan, ada api roh Tuhan. Itu yang terjadi di negeri-negeri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Engkau membangkitkan para penjaga ya apa. Orang yang duduk di menara-Mu Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Engkau. Yang mengarahkan pandang kepadamu Bapa. Mendengar suara-Mu, mendengar tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebangunan rohani bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada. Itu karena Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Memasuki bulan September ini Tuhan. Di mana pergantian musim bagi Indonesia Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan. Cuaca ekstrim itu Tuhan. Tidak menjadi bencana bagi kami, Bapak. Tidak menjadi tsunami bagi kami, Tuhan. Tidak menjadi banjir bandang, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu, Tuhan, untuk musim, untuk iklim yang ada, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian halnya juga Bapa, kami meminta kepada Engkau, lalukanlah dari negeri ini Tuhan, lalukanlah dari muka bumi ini. Kami meminta Tuhan, setiap bencana alam Tuhan, baik itu gempa bumi Tuhan, baik itu gunung meletus ya apa, kami meminta kepadamu, lalukanlah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagari kami dengan keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa kami, Indonesia, memuji-muji Engkau. Biarlah bangsa-bangsa hari-hari ini bangkit, memuji-muji Engkau. Orang yang percaya, orang yang berharap kepada Engkau Tuhan. Hari-hari ini bersandar kepada Engkau. Sebab daripada Tuhanlah keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan-Mu atas Indonesia, kemuliaan-Mu atas bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Dan kami persilakan Pak Sony untuk menyampaikan kesaksian buat kita semua. Kami persilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Sony dari Bali. Dan puji Tuhan bisa berkumpul dengan saudara-saudara iman di luar pulau. Shalom, perkenalkan, pertama-tama saya mengucapkan syukur karena Bapa yang kita sembah, Tuhan Yesus, itu benar-benar nyata, benar-benar hidup, dan kuasanya benar-benar terasa sampai sekarang dan gak berubah dulu sampai sekarang. Saya menikmati benar, saya melihat dan merasakan sangat luar biasa. Kebetulan bulan Juli, akhir bulan Juli itu saya dapat kesempatan untuk pulang ke Jakarta, di mana orang tua saya sakit. Jadi dari tanggal 24, bapak saya udah nyesek, sebelumnya sih sudah nyesek, tapi
makin lama makin parah, akhirnya tanggal 24 itu bisa masuk dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu gejalanya sih memang seperti COVID, tapi bapak saya juga merasa ini seperti COVID karena adik-adik saya sudah merasakan COVID gitu loh. Jadi gejalanya sama, tapi bapak saya dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tolong dia, dan kita sebagai anak-anaknya sangat takut kalau memang bapak itu kena COVID karena bapak saya umur 73 tahun dan dari kondisi yang gejala sesak itu, bapak saya juga punya jantung, dia juga punya ginjal yang rusak. Akhirnya dari 3 penyakit yang parah ini, bapak saya di antigen memang ada gejala COVID, tapi harus PCR biar lebih pastinya. Terus di CT scan paru-parunya itu putih semua, membengkak, banyak cairan dan putih, dan jantungnya juga membengkak. Terus ginjal diperiksa itu juga memang udah harus cuci darah. Memang beberapa bulan Juni itu udah dibilang ini ginjalnya udah tidak bagus, sudah tidak bisa berfungsi karena ya itu tadi mungkin bapak saya udah minum obat terus-terusan karena dari efek sakit jantung. Akhirnya kita berdoa supaya bapak ini tidak kena COVID. Kalau bapak kena COVID, bapak ini kan di rumah sakit Siloam Cinere. Dan itu dia bukan rumah sakit khusus COVID. Kalau bapak kena COVID positif, otomatis bapak harus keluar dari rumah sakit itu, harus masuk rumah sakit yang menangani COVID. Wah, kita anak-anaknya udah pasrah, udah nggak tahu lagi, tapi ya bersyukurnya. Sekalipun di jalan di depan itu tertutup, buntu, saya bersyukur kenal Tuhan Yesus, tahu Tuhan Yesus. Jadi ya kita berdoa sama kakak, adik, pokoknya kita berdoa supaya bapak tidak positif. Karena kalau positif, bapak harus pindah rumah sakit, dan itu sangat susah sekali buat cari rumah sakit yang menangani COVID karena penuh di Jakarta. Ya singkat cerita, puji Tuhan, besok hasil di PCR besoknya itu bapak negatif. Akhirnya negatif, bapak bisa diperiksa, dirawat di rumah sakit Siloam itu. Tapi tetap harus cuci darah karena memang ginjalnya sudah rusak. Tapi mukjizat Tuhan terjadi lagi dan lagi. Ternyata mau cuci darah nggak jadi. Ginjalnya baik, ginjalnya bagus. Dan paru-paru yang warna putih itu, kan itu ada selak yang masuk dan cairan itu keluar dari paru-parunya. Ternyata paru-parunya sehat lagi. Dan jantung yang tadinya bengkak, ada penyempitan, itu normal lagi. Jadi bapak itu dari UGD masuk ke ICU, itu cuma 2 hari, tapi itu saya bilang bapak cuma disuruh istirahat aja loh sama Tuhan. Jadi proses pemulihannya di ICU itu, proses pemulihan di ICU, padahal kita tuh anaknya tuh yang di luar dari rumah sakit itu, aduh, pokoknya benar-benar, aduh Tuhan, Tuhan, pokoknya gimana caranya, gimana bapak tidak kena COVID. Kalau jujur dari dalam hati saya sudah pasrah sama Tuhan. Tuhan, ini penyakitnya udah banyak. Kalau Tuhan mau panggil, oke, aku ikhlas, aku nggak marah, aku nggak kecewa, karena saya sudah melihat kuasa Tuhan benar-benar nyata. Beberapa tahun yang lalu, bapak saya mau pasang ring, karena memang dari awalnya dari jantung. Adik-adik saya sudah kumpul di rumah sakit, kakak saya juga sudah kumpul, dan saya puji Tuhan bersyukur. Saya nggak punya uang, tapi saya tetap bersyukur. Akhirnya apa? Saya dari Bali, saya nggak pulang ke Jakarta karena nggak punya uang. Di Bali saya benar-benar bisa berdoa, bisa muji Tuhan, bisa berserah sama Tuhan. Dari ruang yang rawat inap, bapak saya itu udah foto sama kakak, foto sama adik-adik, sama ibu. Sampai bapak saya pindah ruangan. Pindah ruangan itu ganti pakaian untuk operasi. Kok bisa-bisanya nggak jadi? Nggak jadi operasi, katanya jantungnya sudah lancar.
saya sangat bersyukur. Kalau saya punya uang dulu, saya pasti pulang, saya pasti panik seperti kakak dan adik-adik saya. Akhirnya, ya mungkin bapak saya jadi pasangking. Jadi sampai kemarin pun saya pulang, terus ketemu bapak, kok nggak kayak orang-orang sakit. Umurnya 73 tahun, tapi punya gagal ginjal, dia punya jantung kemarin pembengkakan, paru-parunya juga jelek. Kok saya pulang sampai saya di Depok, Bapak kok sehat-sehat aja, aktivitas biasa-biasa aja. Nggak ada ngeluh begini, nggak ada yang ngeluh. Memang kalau Bapak, saya telepon, Pak, Bapak sakit ya? Enggak. Bapak saya itu nggak pernah bilang sakit. Dia selalu bilang, secara batin Bapak nggak sakit, secara jiwa Bapak pun nggak sakit. Bapak tuh biasa-biasa aja, nggak ada yang dirasa. Mau sakit jantung mau apa nggak dirasa. Lah terus kemarin kok bisa sakit? Ya cuman sesek aja, tapi nggak tahu dokternya bilangnya seperti itu. Dari sakit jantung awal juga bilang Bapak begitu, Bapak nggak merasa sakit. Jiwa Bapak sehat. Ya mungkin itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Bapak saya ya mungkin selama ini selalu mengucap syukur, selalu memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, sampai akhirnya pas hari tanggal 3, saya nganter Bapak saya ke rumah sakit untuk minta rujukan ke Siloam. Akhirnya surat rujukan dapat, Bapak saya bilang, Pak, saya bilang, Pak, besok mau ke dokter sama Sony, saya atau kakak saya si Ernie. Bapak saya cuma bilang, nggak usah lah, Bapak udah sehat. Nah, terus obatnya gimana? Karena memang obatnya tinggal beberapa hari. Bapak bilang, ya nggak, Bapak udah sehat. Akhirnya saya berdoa dengan keyakinan Bapak saya, dengan iman Bapak saya bilang udah sehat. Akhirnya saya yang harusnya di Depok itu 2 minggu, akhirnya sampai 1 bulan. Akhirnya saya bilang, Pak, Sony pulang ya Pak ya. Terus Bapak saya cuma bilang, kamu mau ngapain di sana? Kenapa nggak usaha di sini aja? Saya cuma bilang, Sony ada pelayanan di sini dan Sony juga ada kerjaan. Ya memang kerjaannya nggak ya kurang bonafit lah, tapi dari pekerjaan ini saya bisa melayani dan Bapak saya cuma pesan satu, dedikasikan hidupmu buat Tuhan, layani Tuhan. Udah pesannya cuma itu. Bapak saya nggak bilang kerja yang rajin, kerja yang giat biar uangmu banyak. Enggak, Bapak saya cuma kasih pesan cuma itu aja. Dedikasikan hidupmu buat Tuhan, layani Tuhan. Dan di sini saya mendapat kekuatan lagi bahwa memang benar Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup, benar-benar Tuhan yang perkasa. Jadi saya tidak mau ragu lagi dengan Tuhan Yesus. Saya tidak mau bersunggut-sunggut lagi, saya tidak mau setengah-setengah. Pokoknya saya percaya kalau kita berjalan sama Tuhan Yesus, ada jalan keluar, ada jalan terbaik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari kesaksian ini. Dan saya sangat melihat dengan mata kepala sendiri dengan keluarga-keluarga saya. Dan akhirnya dari kesembuhan Bapak saya, dari Bapak saya sehat sampai sekarang, banyak tetangga-tetangga, banyak teman-teman yang melihat bahwa ya inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan sampai selama-lamanya. Mungkin ya itu aja sih kesaksian dari saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Sony. Kita mau dengar firman Tuhan langsung. Ya, kami silakan Pak Ferry. Haleluya, salam. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Menara doa diaspora House of Glory bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Kita semua menikmati Tuhan malam ini. Hadirat Tuhan itu memenuhi kita. Kita percaya kita semua itu diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya kita semua alami dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita tambah lama, tambah kuat dalam Tuhan. Amin. Ini membuat kita tambah lama, tambah kuat menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu berani menantang situasi. Katakan kiri kanan, berani menantang situasi. Puji Tuhan.
Saudara, tanpa kita sadari bahwa musuh besar ya dari keberanian adalah rasa takut. Kita tidak akan pernah menjadi seorang pemenang jika kita tidak menggunakan kesempatan yang ada ini. Yaitu apa? Situasi, tantangan, masalah, goncangan. Ini sikap kita. Ini respon iman kita. Yaitu berani menantang situasi. Buka bersama dengan saya Yakobus pasal yang keempat. Ayat 7. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ketujuh. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Ini dia. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan. Ini demikian juga kapasitas, demikian juga kemampuan kita. Kapasitas kita tidak akan pernah bertambah besar apabila kita tidak berani menantang situasi. Apabila kita tidak berani, apabila kita tidak berani melawan iblis. Ketika kita berani, maka iblis akan lari daripadamu. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-8. Yakobus pasal 4 ayat ke-8. Caranya, mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini bagaimana caranya? Yaitu dengan kita tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Amin. Maka kuasa Tuhan yang ada dalam kita itu akan dapat mengubah situasi. Saya ulangi. Maka kuasa Tuhan yang ada di dalam kita itu akan mengubah situasi. Mengubah tantangan menjadi suatu kesempatan. Menjadi suatu kemenangan. Haleluya. Berani menantang situasi bukan nekat. Berani menantang situasi bukan konyol. Berani menantang situasi bukan ikut-ikutan. Tapi berani menantang situasi yaitu dengan cara tinggal dalam Kristus. Haleluya. Mari para pendoa. Mari kita bersama-sama terus tinggal dalam Kristus. Dan Kristus pastikan ada dalam kita. Jangan pernah merasa sendiri. Di tengah situasi, di tengah keadaan ini, jangan pernah merasa sendiri. Haleluya. Berani menantang situasi. Dan ini menjadi suatu kesempatan. Menjadi suatu kesempatan yang disebut kemenangan. Ada amin? Kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Buka bersama dengan saya. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi kita belajar dari Daud ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang perlu kita mengerti tentang berani menantang situasi. Itu dimulai dengan peperangan. Berbicara kemenangan itu dimulai dengan peperangan. Tolong dicatat. Dan modal suatu peperangan berani. Berani saudara. Haleluya. Ini modalnya kita berani.
bukan karena konyol, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nekat, tetapi kita berani di sini karena kita itu tinggal di dalam Kristus. Ada amin? Kita tinggal dalam Kristus. Kristus ada dalam kita, sehingga apa? Kuasa Tuhan yang diurapi dari tempatnya yang kudus, dari sorganya yang kudus. Dengan apa? Dengan kemenangan gilang gemilang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kemenangan gilang gemilang. Jadi saudaraku, peperangan ini modalnya apa? Berani. Tapi berani ini ada bobot. Berani di sini ada isi. Ada isi, saudara. Isinya itu apa? Urapan. Isinya itu apa? Ada di hadirat Tuhan. Isinya itu apa? Ada di dalam kekuatan Tuhan. Isinya itu apa? Ada dalam kuasa supranatural. Itu dia. Berani menantang situasi. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tertarik dengan kesaksian tadi. Pak Sony berkata, saya, orang tua saya, papa saya alami mujizat. Ada lagi, terus ada lagi. Terjadi lagi, dan terus terjadi lagi. Ini yang disebut dengan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Gilang gemilang ini dalam kamus bahasa Indonesia artinya bercahaya terus dan terang sekali. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Kemenangan ini. Beberapa minggu, mungkin bulan yang lalu, saya berkhotbah tentang kemenangan gilang gemilang. Artinya hari ini menang, besok menang, terus menerus menang, tidak pernah kalah lagi. Bisa ikuti dengan saya, 2, 3. Hari ini menang, besok menang, terus menerus menang, tidak pernah kalah lagi. Coba hafal, 2, 3. Hari ini menang, besok menang, terus menerus menang, tidak pernah kalah lagi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini dia. Mujizat terus menerus. Alami lagi mujizat. Alami lagi. Tidak pernah kalah lagi. Hari ini menang, besok menang, terus menerus menang. Kenapa? Karena modalnya ini. Berani menantang situasi. Karena tinggal di dalam Kristus. Karena tinggal dalam Kristus, apa? Ada bobot. Jadi modal kita pendoa, saya ulangi, modal kita pendoa itu apa? Urapan yang baru. Minyak yang baru. Pengurapan yang baru, bukan yang lain. Alkitab berkata apa? Pengurapan itulah yang mengajar kita. Dan kuncinya apa? Ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya malam hari ini, dari awal, kita semua nikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus ya. Makasih Marlon sudah membawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Karena ini yang memang Tuhan mau. Ini yang Tuhan suka. Kita ada di hadirat Tuhan. Mazmur pasal 20 ini yang tulis ini Daud. Daud tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud mengerti bahwa kemenangan itu hanya berlaku, hanya terjadi ketika ada urapan. Haleluya. Daud juga katakan satu hal yang telah kuminta. Diam di rumah Tuhan, menikmati baitnya. Amin. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, dalam situasi ini, dalam kondisi ini, berani. Amin. Berani. Jangan pengecut, jangan penakut. Tapi berani menantang situasi. Tapi bukan konyol, bukan nekat. Tapi karena kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ada dalam Kristus. Sehingga ada pengurapan yang baru. Wow. Ada minyak yang baru. Kalau bicara minyak hubungan dengan api. Amin. Ya.
Minyak semakin banyak, api semakin besar. Api doa, haleluya. Api cinta mula-mula. Ini dia, menara doa. Diaspora House of Glory Pondok Cabe. Dan bangsa-bangsa. Kita semua alami kasih setia Tuhan. Dan karena berani menantang situasi. Itu peperangan. Ingat, hidup ini suatu peperangan rohani. Saya ulangi, hidup ini suatu peperangan rohani. Tapi jangan takut, Tuhan katakan. Tuhan ganti berperang. Amin. Ya, Tuhan ganti berperang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Apapun. Karena itu Tuhan minta. Hari-hari ini. Di situasi seperti ini. Tuhan cuma minta. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Berani menantang situasi. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikan yang kedua. Ketika tentara Israel melihat Goliat. Mereka mundur. Karena takut. Takut pada Goliat. Berapa banyak orang Kristen takut pada situasi ini. Itu dia. Takut pada keadaan ini. Takut pada kondisi ini. Lari. Ingat masa lalu. Terus tenggelam dalam intimidasi, ketakutan. Terus tenggelam dalam kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Kenapa? Karena takut pada manusia. Ciri orang yang takut pada manusia tidak berani mengambil resiko. Ciri takut pada manusia menyenangkan manusia. Ya. Takut pada manusia artinya apa? Kondisi selalu pada kesukaan, kenyamanan. Yang penting aman menurut saya. Yang kedua, perhatikan. Ketika Daud melihat Goliat, Daud berani maju. Beda di sini. Tentara Israel lihat Goliat mundur. Dasarnya takut pada Goliat. Tidak berani menantang situasi itu. Tetapi Daud, ketika Daud lihat Goliat, Daud berani, Daud maju. Kenapa Daud maju? Karena Daud berani menantang situasi. Tolong perhatikan, Daud berani menantang situasi, ada dasar. Apa dasarnya? Daud takut akan Tuhan. Ya. Daud takut akan Tuhan. Itu dasar. Jadi saudara, berani menantang situasi, dasarnya apa? Dasarnya takut akan Tuhan. Kalau saya tidak salah beberapa 2-3 minggu yang lalu, saya menjelaskan tentang takut akan Tuhan. Saya ingin ulangi lagi. Ada 2 prinsip takut akan Tuhan. Prinsip yang pertama, takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani artinya yira. Yira artinya perasaan yang kagum, yang penuh penghormatan. Saya ulangi. Prinsip yang pertama takut akan Tuhan adalah yira. Yira itu artinya perasaan yang kagum, yang penuh penghormatan. Dan ini hubungan dengan apa? Hubungan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ketika tabut Allah berada di rumah Obed-Edom, keturunan dan Obed-Edom ada 62 keturunannya itu diberkati Tuhan. Karena Obed-Edom memiliki yira. Perasaan yang amat kagum. Penghormatan kepada Tuhan. Saya percaya menara doa diaspora House of Glory ini. Ini yang paling menonjol. Bukan menonjol manusianya. Tapi apa? Penyembah
penyembahan yang murni. Amin. Penyembahan yang murni kepada Tuhan. Yang hanya menyukakan hati Tuhan. Itu yang saya rasakan dari awal. Hanya untuk Tuhan. Nah, ada unsur manusia di sini. Kalau unsur manusia ujung-ujungnya kecewa. Tetapi karena ini kita punya ira. Kita punya ini, takut akan Tuhan ini. Sehingga apa? Kita berani menantang situasi. Haleluya. Usa mati dekat tabut. Hofni dan Pinihas seperti kondisi sekarang, angkat pujian, angkat suara, teriak haleluya, teriak puji Tuhan, kok kalah. Ada apa? Malahan tabut Allah itu dirampas oleh tentara Filistin. Kenapa? Karena Usa, Hofni dan Pinihas itu tidak punya ira. Tidak takut sama Tuhan. Tapi saudara dan saya berani menantang situasi, tantangan, masalah, goncangan. Karena dasarnya ini. Penyembahan yang murni. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya bisa bertahan dalam pengembalaan sekian 21 tahun sampai hari ini. Ini yang saya jaga. Penyembahan hanya untuk Tuhan. Cuman itu dasarnya. Takut akan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Karena penyembahan itu abadi. Amin. Penyembahan itu kekekalan. Toh nanti sampai di surga mau apa kita? Memuji, menyembah Tuhan. Karena itu hari-hari ini. Kalau kita sudah mulai merasa ada ketakutan. Mari kita koreksi diri kita. Ada yang kosong dari kita. Atau unsur manusia. Kekuatan manusia. Pujian manusia. Itu sudah menonjol. Bukan lagi Tuhan yang menonjol. Bukan lagi Tuhan yang atur. Sudah kita yang atur. Sudah cara kita. Bukan lagi cara Tuhan. Sehingga kita takut menghadapi situasi. Kita mundur. Kita merasa nyaman dengan keadaan. Ya sudah, cukup diberkati. Sudah cukup begini. Tapi pesan Tuhan bagi para pendoa malam ini. Berani menantang situasi. Seperti Daud. Ya. Kenapa? Karena dasarnya takut akan Tuhan. Prinsip yang pertama tadi. Ya. Yaitu apa? Perasaan yang kagum, yang penuh penghormatan. Yang hubungan dengan apa? Penyembahan yang murni di hadapan Allah. Mari, apa yang kita kejar hari ini? Pujian manusia atau memuji Tuhan? Apa yang kita kejar? Panggung atau hadirat Tuhan? Kalau kejar panggung, ujung-ujungnya manipulasi. Kalau kita kejar hadirat Tuhan, maka dampaknya manifestasi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Prinsip yang kedua dari takut akan Tuhan. Bahasa Ibrani pakat. Ikuti dengan saya. Pakat. Pakat itu artinya apa? Perasaan yang merasa. Perasaan yang ngeri. Perasaan yang sangat amat ngeri. Ulang-ulang. Perasaan yang sangat amat ngeri. Akan kedahsyatan Tuhan. Akan perbuatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika bangsa Israel melihat Tuhan. Dalam bentuk guntur. Dalam bentuk kilat. Gunung berasap. Maka timbul rasa takut. Rasa kengerian yang luar biasa bagi bangsa Israel. Mereka tersungkur di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan Tuhan. Sehingga membuat mereka merasa ngeri. Perasaan yang amat sangat dalam. Di perjanjian baru. Ketika Ananias dan Safira mati. Ada rasa pakat, ketakutan, rasa ngeri yang sangat amat dalam. Kenapa? Karena
gereja mula-mula, jemaat mula-mula melihat langsung, wow, perbuatan Tuhan. Sehingga jangan main-main. Tuhan sedang bekerja. Pertama, bagi orang yang memiliki kemurahan, dia akan lakukan kemurahan. Tapi bagi mereka yang mengeraskan hati, kekerasannya berlaku. Karena itu pesan Tuhan hari ini. Berani menantang situasi. Amin. Tapi dasarnya takut akan Tuhan. Ada amin, saudara? Takut akan Tuhan. Di perjanjian lama juga diceritakan. Ada seorang pemimpin yang namanya Korah memberontak kepada kepemimpinan Musa. Dan hukuman terjadi atas Korah dan pengikutnya. Penghukuman apa? Wah, dimasukkan ke dalam tanah. Dan tanah itu pertama terbelah, lalu mereka semua dimasukkan ke dalam tanah, lalu ditutup, dikubur hidup. Dan dilihat oleh orang Israel. Timbul pakat, rasa takut, kengerian yang sangat amat dalam. Kayak begitu loh, hukuman yang terjadi bagi mereka yang memberontak kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kita para pendoa yang ada, berani menantang situasi. Tapi dasarnya takut akan Tuhan. Bukan nekat. Bukan kekuatan kita. Amin. Bukan kemampuan kita. Tetapi dasarnya takut akan Tuhan. Dasarnya ada di hadirat Tuhan. Tinggal dalam Kristus. Kristus dalam kita. Haleluya. Amin, amin. Dan apa yang Tuhan buat, kita hormati. Apa yang Tuhan kerjakan, kita hormati. Dan itu membuat kita memiliki rasa ngeri yang sangat amat dalam. Segala perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan atas kita. Puji Tuhan. Ingat, di Perjanjian Baru dicatat Tuhan mengecam satu kota yang namanya Kapernaum. Kota yang awalnya penuh dengan mujizat, banyak mujizat terjadi. Tapi Tuhan mengutuk kota itu. Dan ini kondisi sekarang. Kapernaum itu seperti kota mati, reruntuhan sampai sekarang. Ingat, saudara dan saya sudah banyak alami karya Tuhan. Amin. Sudah banyak alami perbuatan Tuhan. Tidak terhitung lagi berkat Tuhan. Tidak terhitung lagi mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Hati-hati. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Padahal latar belakang sebelumnya sudah banyak alami perbuatan Tuhan. Karya Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan bagi kita pendoa. Tapi kita tidak menghormati. Kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah buat. Agak keras malam hari ini. Karena kita ini kapasitas pendoa. Ya, hati-hati. Bukan menjadi standar yang dekat tabut. Itu Usa contoh, mati. Karena apa? Tidak takut Tuhan. Hofni dan Pinehas apalagi ada di rumah Tuhan. Tentara Israel apalagi ambil tuh tabut, angkat tuh tabut, teriak. Kalau era sekarang teriak haleluya, hosana. Malahannya kalah. Malah tentara Filistin ada dengar suara yang berkata begini, maju, lawan mereka. Apakah Allah berpihak kepada musuh? Tentunya tidak. Karena saat itu orang Israel tidak punya yirah. Orang Israel tidak punya pakat. Tidak takut lagi akan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Tidak menghargai perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel. Luar biasa. Tidak terhitung mujizat yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Mulai dari Mesir apalagi yang kurang tentang mujizat. Di padang gurun apalagi yang kurang tentang mujizat. Haleluya. Semua kita sudah banyak alami. Mari berani menantang situasi. Amen.
dengan dasar takut akan Tuhan. Ada sukacita. Yang ketiga, poin yang terakhir, ekspresi. Ada tiga ekspresi, ada 3 ciri. Berani menantang situasi. Tolong dicatat. Yang pertama, berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Amin. Masih dengar enggak semua ini? Jangan ketiduran ya. Haleluya. Ekspresi yang pertama, berani menantang situasi, yaitu berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Amin. Ketika Daud lihat Goliat, Daud bilang apa? Hari ini juga, luar biasa imannya. Hari ini juga dengan berani Daud katakan, hari ini juga engkau akan mati di tanganku. Kenapa? Karena Allah yang kusembah sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga engkau akan mati di tanganku. Karena Tuhan sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Oh, haleluya. Itu dia, berani. Haleluya. Menghadapi masalah dengan penuh iman. Mari kita pelihara iman kita. Katakan amin. Ya, pelihara iman kita. Situasi kondisi seperti ini, kita jangan fokus apa yang kelihatan. Karena Alkitab katakan, ya, bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya, bukan karena melihat, tetapi percaya. Ada sukacita, saudara. Jadi hadapi segala sesuatu itu bukan dengan kepanikan. Hadapi segala sesuatu itu bukan dengan melihat kondisi orang, kondisi situasi. Tapi berani menantang situasi. Ekspresinya apa? Ekspresinya apa? Berani menghadapi segala sesuatu itu dengan iman, dengan percaya. Dengan percaya bahwa Allah ketika kita sakit, ekspresinya apa? Berani menantang situasi. Ekspresinya apa? Berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Percaya saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Adakah saudara atau keluargamu terpapar COVID-19? Kita pendoa. Mari berani menantang situasi ini. Ekspresinya apa? Berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Tumpang tangan, percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan. Puncaknya di atas kayu salib, di mana penyakit udah ditukar, udah diganti dengan kesembuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Para pendoa kekasih dalam Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk kalah tapi menang. Amin. Menang atas sakit penyakit. Menang atas masalah. Menang atas dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa Elia? Sendiri. Menghadapi 400 Nabi Baal. Tetapi Elia berkata. Elia menantang bukan dengan kekuatannya. Elia menantang muka dengan muka. Elia menghadap Allah. Elia menghadapi masalah. Elia menghadapi peperangan dengan penuh iman. Dan api dari sorga turun. Dan musuh dikalahkan. Nabi Baal disembelih. Kemenangan terjadi luar biasa. Katakan amin. Hari-hari ini saudara, situasi seperti ini jangan panik. Karena kita punya Tuhan. Tapi yang Tuhan cuma minta, lawan iblis. Tuhan cuma minta, lawan iblis. Maka ia akan lari. Itu modalnya apa? Berani. Menghadapi situasi. Ekspresinya dengan iman. Ekspresinya dengan percaya. Ingat, ciri khas orang percaya, sukacita. Amin. Saya lihat di gambar-gambar di wajah di apa ini? Muka-muka saudara penuh dengan sukacita. Amin, amin. Haleluya. Ini penting karena sukacita itu kekuatan. Ekspresi yang kedua, berani menentang situasi. Ekspresi yang kedua artinya apa?
Ekspresinya berani menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Kalau pertama, berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Yang kedua, ekspresi yang kedua, berani menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Apa arti dengan penuh keyakinan? Pastikan kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Pastikan ketika kita mengaku dosa, pastikan kita dikuduskan. Jadi penuh keyakinan menghadap Allah. Alkitab katakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Jadi ekspresi yang kedua, berani menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Artinya apa? Ada pengakuan ketika kita salah, minta ampun sama Tuhan. Sehingga apa? Kita melihat Allah. Kekudusan, melihat Allah. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Allah. Dan berbicara kekudusan, yang pertama, kita sudah dikuduskan. Itulah anugerah. Dan bagian kita tidak kebal dosa. Kita belum sempurna. Akui. Minta ampun. Terbuka. Kalau dengan sesama ada sesuatu ganjalan, mengampuni. Itu maksudnya apa? Ekspresi. Berani menantang situasi. Ekspresinya apa? Ya ini, berani menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Percaya bahwa saya melihat Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Tetapi menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Ya, fokus pada Tuhan. Amin. Fokus pada tujuan. Lupakan masa lalu, fokus pada tujuan. Ya, jangan melihat diri kita, itu namanya terintimidasi. Tapi maju ke depan. Saya anak Tuhan. Amin. Identitas saya. Oh, haleluya. Ahli waris kerajaan sorga. Begitu dong. Ya. Bahwa saya diciptakan bukan untuk kalah, tapi menang. Itu namanya ekspresi. Dari berani menantang situasi. Itu berani menghadap Allah dengan penuh apa? Keyakinan. Bahwa saya ini anak-anak Allah. Saya ini ahli waris kerajaan sorga. Amin. Saya sudah yakin saya diselamatkan. Tapi juga yakin bertemu Tuhan. Amin. Yakin juga dalam kekekalan bersama Tuhan. Jadi ada kepastian. Sudah pasti sorga. Selama di bumi, keyakinan ini perlu. Hanya fokus pada Tuhan. Ya, Alkitab katakan apa? Berani menghampiri takhta kasih karunia Allah. Oh, ada sukacita? Di atas kayu salib itu alasannya. Ya, ketika Yesus mati di bait Allah, tirai terbelah, robek. Jadi tidak lagi ada yang memisahkan. Masuk ke dalam. Berani menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Ada sukacita? Haleluya. Ekspresi yang ketiga dari berani menantang situasi. Yaitu apa? Berani bertindak dan memperkatakan kebenaran. Ini namanya berani menantang situasi. Ini ekspresi yang ketiga dari berani menantang situasi. Yaitu apa? Berani ya, bertindak dan berani memperkatakan kebenaran. Ini penting, berani bertindak. Maria Magdalena adalah saksi pertama. Ingat, Maria Magdalena adalah saksi pertama yang melihat Yesus bangkit. Setelah itu murid-murid. Kok bisa? Karena apa? Karena Maria itu bertindak. Dia berani menantang situasi. Ada 3 situasi yang dilewati oleh Maria. Pertama, hari masih gelap. Kedua, batu. Ya kan, kubur itu ditutup dengan batu. Situasi yang ketiga, ya ini, dirinya sendiri. Statusnya dia. Kekuatannya beda. Karena Maria itu kan wanita. Kalau Mario, laki-laki. Kalau Maria, wanita. Berbeda kekuatannya. Makanya, ya, di Injil yang lain dikatakan mereka para wanita berkata begini, siapa yang mau dorong tuh batu? Karena batu itu kan berat.
Karena mereka wanita. Itu situasi. Tapi yang luar biasa, ekspresinya itu loh. Ekspresi itu dari berani menentang senjata apa? Mereka berani bertindak. Maaf, kita kadang-kadang banyak ngomong tapi tidak bertindak. Banyak bicara tapi tidak melangkah-melangkah. Tapi Maria ini, dia tahu situasi, tapi dia melangkah. Apa yang terjadi? Dia lewati situasi ini. Dia berani menentang situasi ini. Apa yang terjadi? Ketika sampai, oh haleluya, batu sudah terguling. Tepuk tangan bagi Allah kita. Markus pasal 5, itu wanita 12 tahun pendarahan. Ya, dia berani menentang situasi. Ekspresinya apa? Bertindak. Apa yang dia ngomong? Asalku jamah jubah Yesus. Situasinya apa? Pertama, dirinya sakit, semakin hari semakin buruk. Itu kan? Pendarahan lagi. Belum lagi situasi yang kedua, mungkin ya panjang itu antrian orang berkerumun. Apa? Mungkin Yesus itu agak sulit untuk bergerak kita, untuk dia masuk menjamah jubah Yesus. Karena begitu banyak orang, padat luar biasa. Itu situasi. Tapi perempuan ini berani menentang situasi. Berani bertindak. Dan itulah kekuatan dari tindakan iman. Yesus katakan, siapa yang menjamah jubahku? Berarti kan dia sudah jamah. Ekspresi itu saudara. Berani menentang. Ekspresinya bertindak itu. Amin. Dan memperkatakan kebenaran. Yusuf, ketika dia digoda oleh tante girang itu. Sup, ayo dong sup. Tapi Yusuf berkata, ini nih, ekspresi. Yusuf berani menentang situasi. Yusuf bilang apa? Tante, dengar tante. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Oh, mantap. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Memang resikonya penjara kan? Tapi Alkitab berkata, penjara itu cara Tuhan. Yusuf dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa sudah selesai khotbah ini. Berani menantang situasi. Amin. Bagaimana caranya? Tinggal dalam Kristus. Kristus tinggal dalam kita. Isi Tuhan. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Dengan urapan yang baru. Minyak yang baru. Dan dasarnya takut Tuhan. Amin. Penyembahan yang murni. Dan perbuatan mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Hargai. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Padahal sudah banyak yang Tuhan lakukan. Mari para pendoa buka hati kita. Buka tangan kita. Oh takarabasi karabatakarabashi. Terima dalam nama Yesus. Isi Tuhan. Oh rabababababa. Isi Tuhan penuhi. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Oh rabatakarabasi. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Setiap yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ekonomi dipulihkan. Rumah tangga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak dipulihkan dalam nama Yesus. Pakai Tuhan. Menara doa diaspora House of Glory bagi bangsa-bangsa ini. Pakai dan urap. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, berani menantang situasi. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin. Wow. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Yang diberkati Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan takut apapun yang kita hadapi hari-hari ini, karena kemenangan ada di pihak kita, pengurapan Tuhan ada di pihak kita, dan kita diberikan kecakapan untuk melakukan segala perkara bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya.
Hari ini, malam hari ini kita mau siapkan persembahan kita. Bapak Saudara yang mau memberi, ada nomor rekening yang di bawah ini sudah bisa menabur. Saya percaya bahwa kita memberi dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Aku percaya kami berani menantang hal-hal yang di depan kami, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berikan kami pengurapan, Tuhan berikan kepada kami kuasa, dan kami diberikan kecakapan untuk melakukan segala perkara. Karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kami percaya Tuhan pakai dengan pengurapan Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan di menara doa ini kami tahu Tuhan akan pakai kami. Kami punya hati untuk terus berdoa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami memberi dengan segenap hati kami. Kami tahu Tuhan ada dan memberkati kami. Demi nama Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin, 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 amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ada pengumuman dari Bu Ruby, Ibu Pita? Tidak ada? Mari kita angkat tangan kita. Oh, rabatakarabasyakarabat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami janji tidak curi kemuliaan. Sekinah glory, kemuliaan Tuhan terus memenuhikan, sempurnakan menara doa, diaspora, house of glory bagi bangsa-bangsa. Dengan berkat-Mu ini ya Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai, melindungi, mengurapi kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang berani menantang situasi, karena kita dalam Kristus diberkati Tuhan, berkemenangan. Sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Shalom.